berikut. Opini publik yang menganggap perempuan itu boleh dikurang ajarin, ditertawakan, disiul-siulin, itu juga udah merupakan kekerasan terhadap perempuan. Dan itu tidak terjadi pada counterpartnya, laki-laki gitu loh. Itu membuat kita sebagai perempuan nih ya, gue mau cerita sama lo ya, as a cousin ya, lo tau gak sih rasanya kayak it sucks to be born as a woman gitu. Wow. Dan I bet you don't experience that as a boy ya. Kalau menurut gue, nggak bisa selalu kayak perempuan makanya jangan begini, perempuan jangan begini. No, semua tuh mindsetnya harus dari laki-laki berubah. Makanya gue nggak setuju banget kalau ada laki-laki bilang laki-laki nggak bisa jadi feminis. No, laki-laki tuh harus menjadi feminis. Laki-laki tuh harus ngebelain perempuan. Kenapa? Karena mereka semua dilahirin dari perempuan. Kadang gue ngerasa kita harus break this culture of kesuksesan seorang perempuan itu dinilai dari dia nikah sama siapa, atau dia punya anak, atau gimana. Tapi even in the workplace, karena ada pressure untuk nikah, punya anak, segala macam, itu tidak mendorong perempuan untuk reach level di dalam perusahaan atau di mana tempat kerjanya untuk reach level yang lebih tinggi. Kita yang harus mulai sadar dan harus mulai terima dan harus mulai maju dengan pikiran bahwa gue sebagai perempuan gue emang nantinya harus punya anak, nggak apa-apa, tapi gue akan tetap maju gitu. Gue akan tetap mengejar karir gue. It's really important to have that representation yang tadi lo bahas. Kenapa belum banyak polis yang mendukung kesetaraan gender? It's because masih kurang wanita-wanita di posisi yang tinggi yang bisa mengambil keputusan. You know, no one's gonna make any sort of like policy or any sort of like law that protects us if the majority of people don't even know there's a problem to begin with. Pengertian gender. Berbicara mengenai gender, banyak orang langsung menghubungkannya dengan laki-laki dan perempuan. Apa sih gender itu? Gender adalah perbedaan peran, hak, kewajiban, kuasa, kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Gender nasional dan internasional. Bagaimana sih perkembangan gender nasional dan internasional? Sejak zaman dahulu, perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah dan hanya bertugas di rumah untuk mengurusi urusan rumah tangga. Bahkan sebelum masa Islam datang, pada budaya Arab, bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena menurut mereka seorang bayi perempuan merupakan aib bagi keluarganya. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, hal tersebut mulai terkikis dengan datangnya konsep kesetaraan gender yang mana perempuan meminta untuk disetarakan haknya dengan laki-laki. Karena perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, yang mana perempuan berhak mengembangkan dirinya sesuai dengan apa yang dia inginkan melalui pendidikan, politik, organisasi, sosial, dan budaya, sehingga tidak adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak wanita maupun pihak perempuan, pihak laki-laki. Sejarah munculnya gender merupakan proses yang sangat panjang dalam perkembangannya dan juga tidak luput akan keberadaan wanita yang ingin disamakan haknya dengan laki-laki. Gender ini muncul sebagai protes dari kaum feminisme akan perlindungan keberadaannya terhadap munculnya kasus-kasus mengenai diskriminasi terhadap perempuan, misalnya seperti pembunuhan, kekerasan terhadap perempuan. Mereka ingin keberadaannya dapat dipertimbangkan dan dilindungi oleh suatu yang terikat oleh hukum, sehingga mereka merasa aman atas dirinya. Cara mengenai perkembangan gender di Indonesia tidak lepas dari peran perempuan yang menyuarakan kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Siapa kalau bukan R.A. Kartini? Perempuan dari cerdas Jepara ini memperjuangkan hak perempuan dalam pendidikan, yang mana perempuan memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki, sehingga perempuan dapat memperoleh pendidikan sampai saat ini. Sebenarnya di Indonesia sudah ada undang-undang mengenai gender seperti UU Nomor 7 Tahun 1984 mengenai pengesahan konvensi mengenai penghapusan kekerasan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Namun masih perlu adanya evaluasi terhadap perkembangan gender di Indonesia karena masih banyaknya kasus-kasus terhadap perempuan dan ketidakadilan gender. Kesetaraan dan
mengatasi persoalan gender. Telah dilakukan berbagai upaya, baik di tingkat nasional ataupun internasional. Memerlukan perjuangan yang sangat panjang karena hal ini berkaitan erat dengan perubahan nilai budaya dan atau konstruksi sosial budaya yang telah berurutan akar pada masyarakat. Mengenai kesetaraan gender dan keadilan gender di Indonesia sudah cukup baik dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap perempuan. Namun dalam prakteknya masih ada kasus-kasus terhadap perempuan. Dalam hal ini pentingnya suatu hukum yang melindungi hak perempuan dan juga pentingnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya urgensi kesetaraan gender sehingga terjadinya kesetaraan gender di Indonesia. Ini adalah bahwa kesetaraan gender merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, yang mana dengan adanya kesetaraan gender ini terjalinlah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang mana dalam hal itu tidak ada yang merasa didiskriminasikan oleh salah satu pihak, entah itu pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Pentingnya pendidikan dan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender dan urgensinya merupakan suatu kunci keberhasilan kesetaraan gender di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta informasi mengenai gender. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.